Ada satu misteri besar dalam sejarah penerbangan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Dan ini semua tentang seorang wanita yang luar biasa pemberani, Amelia Earhart, dan penerbangannya yang legendaris. Oke, kita mulai bedah ceritanya. Coba bayangkan ya tanggal segitu dan pemandangannya. Amelia Earhart dan navigatornya Fred Noonan lagi ada di salah satu etapa terakhir buat keliling dunia. Di bawah mereka, ya cuma lautan biru sejauh mata memandang. Samudra Pasifik yang mahal luas, benar-benar terisolasi di tengah-tengah antah berantah. Nah, ini dia. Kata-kata terakhirnya yang berhasil ditangkap oleh kapal penjaga pantai AS Itasca. Transmisinya tuh penuh detail navigasi, tapi di baliknya ada rasa ketidakpastian yang kuat. Mereka tahu di mana seharusnya mereka berada, tapi anehnya mereka nggak bisa lihat tujuan mereka. Dan setelah transmisi itu, sunyi, senyap. Pesawat Lockheed Electra mereka bersama Amelia dan navigatornya seolah-olah lenyap di telan langit. Keheningan inilah yang kemudian jadi awal dari sebuah misteri yang bertahan puluhan tahun. Oke, dari kejadian yang dramatis itu, tentu ada dong penjelasan resminya. Ini adalah versi yang paling umum diterima yang jadi kesimpulan dari penyelidikan awal Angkatan Laut Amerika Serikat. Teorinya sih simpel, tapi tragis banget. Intinya, mereka kehabisan bahan bakar pas lagi nyari-nyari Pulau Howland. Akhirnya, nggak ada pilihan lain selain mendarat darurat di laut dan ya pesawat mereka tenggelam tanpa jejak. Perlu diingat, pesawat mereka itu pesawat darat, jadi emang nggak dirancang buat ngapung lama. Dan kalau kita lihat bukti-buktinya ya, semuanya kayak mendukung cerita ini. Sinyal radio terakhir mereka itu kuat banget, skalanya 5 dari 5, artinya mereka udah deket banget. Earhart sendiri bilang bahan bakar hampir habis, dan setelah jam 8.43 pagi itu, nggak ada sinyal radio lagi yang terverifikasi. Jadi ya ini cerita yang rapi dan masuk akal tentang kecelakaan tragis di laut. Tapi gimana kalau ceritanya nggak sesimpel itu? Gimana kalau akhir kisah mereka sebetulnya beda banget? Nah, disinilah kita masuk ke kemungkinan lain. Sebuah teori yang jauh lebih rumit. Dan jujur aja, jauh lebih menarik. Hipotesis ini, yang digagas sama kelompok bernama Tigar, bilang kalau Earhart itu pakai logika navigasi yang cerdas. Dia terbang di sepanjang garis posisi, ini semacam garis di peta di mana dia tahu dia ada di salah satu titik di sepanjang garis itu. Kalau dia nggak nemu Pulau Howland di utara, rencana B-nya mungkin ya terbang ke selatan, berharap nemu daratan lain. Dan daratan itu bisa jadi atol ini sekitar 350 mil jauhnya. Jadi di sini kita punya dua skenario nasib yang beda banget. Di satu sisi, meninggal seketika di laut, di sisi lain, berjuang bertahan hidup sebagai orang terdampar di pulau terpencil. Bukti untuk masing-masing teori ini juga kontras banget. Yang satu dasarnya adalah ketiadaan bukti, sementara yang satunya lagi didasari serangkaian petunjuk misterius yang ditemukan. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam bukti-bukti fisik yang jadi bahan bakar teori orang terdampar ini. Ceritanya bukan lagi cuma soal penerbangan, tapi udah jadi semacam investigasi arkeologi di sebuah pulau antah berantah. Nah, ini dia pulaunya, Nikumaroro. Para peneliti dari TIGHR ini memfokuskan pencarian mereka di satu area spesifik yang mereka sebut Situs 7. Mereka yakin banget disinilah tempat perkemahan daruratnya, tempat Amelia Earhart mungkin menghabiskan hari-hari terakhirnya. Terus apa yang mereka temuin di situs ini? Nah, ini mulai menarik. Coba deh perhatiin polanya. Ada cermin rias wanita, pecahan toples salep bintik, penarik resleting, pisau lipat buatan Amerika, bahkan serpihan kosmetik. Benda-benda ini kan sangat personal, khas Amerika, dan beberapa jelas banget punya perempuan. Rasanya aneh banget barang-barang ini ada di atol Pasifik yang gak berpenghuni. Mungkinkah ini milik seorang wanita Amerika dari tahun 1930-an? Oke, ini poin yang krusial banget. Jadi, tahun 1940, ada tulang belulang yang ditemukan di pulau itu. Analisis pertama tahun 41 nyimpulin itu tulang laki-laki. Tapi, puluhan tahun kemudian, tahun 1998, antropolog forensik modern menganalisis ulang data pengukurannya dan hasilnya beda total. Mereka bilang tulang itu kemungkinan besar milik seorang wanita keturunan Eropa yang tingginya cocok banget sama Amelia Earhart. Ini jadi perdebatan utama dalam misteri ini. Namanya juga misteri besar ya, pasti nggak lepas dari teori konspirasi yang lebih sensasional. Sekarang, yuk kita lihat beberapa mitos paling populer yang muncul selama ini. Salah satu yang paling terkenal,
Apakah mereka ditangkap dan dieksekusi oleh tentara Jepang di Saipan? Teori ini bilang Earhart dan Noonan nggak jatuh, tapi ditangkap pas nyasar ke wilayah kekuasaan Jepang. Tapi kalau kita lihat faktanya, teori ini langsung goyah. Pertama, Jepang justru ikut bantu dalam pencarian resmi tahun 1937. Kedua, nggak pernah ada bukti fisik atau saksi mata yang bisa dipercaya. Bahkan foto yang sempat viral yang katanya nunjukin mereka ditahan, ternyata itu foto dari buku perjalanan yang terbit sebelum mereka hilang. Jadi, ya gugur. Oke, teori populer lainnya, apakah dia sebetulnya mata-mata untuk Presiden Franklin D. Roosevelt? Katanya sih penerbangan keliling dunia itu cuma kedok buat misi rahasia, buat mantau aktivitas Jepang di Pasifik. Ternyata, asal-usul rumor ini bisa dilacak bukan ke arsip negara, tapi ke Hollywood. Ada film fiksi tahun 1943 yang judulnya Flight for Freedom yang bikin cerita ini. Rumornya nempel terus, padahal intelijen Angkatan Darat AS sendiri udah bilang dari tahun 1949 kalau rumor ini nggak ada dasarnya sama sekali. Jadi setelah kita misahin mana fakta dan mana fiksi, kita balik lagi ke dua teori utama. Mari kita rangkum lagi apa yang kita tahu dan coba pahami kenapa misteri ini abadi banget. Para pendukung teori Nikumaroro punya argumen pamungkas yang kuat banget. Mereka nantang kita. Coba pikirin. Supaya teori mereka salah, semua hal ini harus terjadi secara kebetulan. Ada 4 sinyal radio yang mengarah ke pulau itu. Ada objek di foto lama yang mirip roda pendarat pesawatnya. Ada kerangka yang ukurannya cocok sama Earhart. Ditemukan sepatu pria dan wanita dari era itu. Penduduk lokal nemuin seprihan pesawat. Ada bekas perkemahan dengan kosmetik Amerika. Bahkan cara mereka olah makanan di situ bukan cara orang Pasifik. Apa mungkin semua ini cuma kebetulan? Kutipan ini pas banget buat ngerangkum tantangannya. Dalam sejarah, kita tuh jarang banget dapat bukti yang 100% mutlak yang gak bisa dibantah. Seringnya kita harus menimbang semua bukti yang ada, mengikuti jejak petunjuk, dan mencoba mencari penjelasan yang paling masuk akal. Dan disitulah pertanyaan utamanya kan, kalau bukti yang tak terbantahkan itu nggak ada, lalu apa yang bisa kita anggap sebagai bukti? Pada akhirnya, misteri Amelia Earhart ini bukan cuma soal pesawat yang hilang, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia merekonstruksi sebuah kebenaran dari kepingan-kepingan masa lalu.